Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait konservasi satwa liar. Saya Maharani Feni Kusumordani dengan NIM 19220184. Saya Misi Anggriani dengan NIM 19221418. Saya Tante Lindri Lestari dengan NIM 19220185. Yang pertama, apakah itu konservasi satwa liar? Konservasi satwa liar adalah pelestarian binatang yang hidup baik di darat, air maupun di udara yang masih memiliki sifat atau karakter yang liar. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di situ dijelaskan bahwa kita harus menjaga habitat satwa liar yang hampir punah. Lalu mengapa konservasi satwa liar itu penting? Dikarenakan khususnya satwa liar ini hampir punah karena kehilangan suatu spesies satwa liar dapat berdampak pada terganggunya kestabilan rantai makanan dan juga ekosistem alam, serta dengan konservasi dapat melindungi keanekaragaman hayati dan memberikan manfaat ekologi yang penting bagi lingkungan dan juga manusia. Selanjutnya ini adalah daftar satwa liar yang dilindungi Indonesia. Yang pertama ada orangutan. Orangutan ini merupakan satwa endemik di Indonesia yang terancam punah. Sebagai satwa liar yang dilindungi, orangutan mendapat perhatian serius pemerintah dalam upaya konservasinya. Orangutan dikenal sebagai primata besar yang hanya hidup di alam pulau Kalimantan dan juga di Sumatera. Lalu yang kedua ada komodo. Komodo ini merupakan satwa liar yang dilindungi karena ukuran tubuhnya yang besar di antara kadal lainnya di dunia. Komodo ini bisa mencapai 3 meter dan beratnya hingga 70 kg. Habitat asli komodo ini ada di Pulau Komodo, Flores, dan juga beberapa pulau kecil di sekitarnya. Selanjutnya ada harimau Sumatera. Harimau ini merupakan satu-satunya subspesies harimau yang masih tersisa di Pulau Sumatera. Harimau ini sudah termasuk dalam kategori satwa dilindungi karena jumlahnya sedikit, yaitu kurang dari 400 ekor. Selanjutnya adalah burung cendrawasih. Burung ini juga merupakan burung endemik Indonesia yang sangat cantik ya. Jenis-jenis cendrawasih ini salah satunya terdapat di Papua dan juga di Maluku. Tapi sayangnya populasi cendrawasih ini mulai berkurang akibat kerusakan habitat perdagangan, yaitu perdagangan bulu burung yang dilakukan secara liar. Lalu selanjutnya ada macan tutul Jawa. Macan ini merupakan salah satu binatang buas yang berasal dari Pulau Jawa yang saat ini terancam punah. Macan tutul ini memiliki bulu yang berwarna kekuningan dengan bintik-bintik hitam pada bagian tubuh hingga ekor pendeknya. Populasi macan tutul Jawa ini di alam liar diperkirakan hanya tersisa di bawah 60 ekor. Kemudian ada badak Sumatera. Di badak Sumatera ini adalah salah satu megafauna atau hewan besar ya, endemik Pulau Sumatera yang sangat terancam punah. Badak ini memiliki ciri khas berbulu tebal dengan satu tanduknya di hidung. Kemudian populasi badak ini di alam liar tersisa kurang lebih kurang dari 80 ekor. Lalu ada gajah Kalimantan. Gajah Kalimantan ini subspesies gajah Asia yang hanya ada di Pulau Kalimantan. Gajah Kalimantan ini memiliki ciri khas bulunya gelap dan juga ukurannya lebih kecil dibandingkan gajah Asia yang lainnya. Populasi gajah Kalimantan di alam ini diperkirakan sekitar 20 sampai 80 ekor yang tersebar di hutan Kalimantan. Kemudian yang terakhir ada jalak bali ya, mungkin saya jelaskan sampai situ. Untuk jalak bali sendiri adalah burung dengan moncong pendek, ekornya panjang berbulu serta tangan dan kakinya yang kuat untuk memanjat pohon. Jalak bali ini kita bisa temukan di hutan-hutan dan juga di pegunungan di Bali sebagai hewan omnivora yang makanan utamanya adalah buah-buahan, lalu juga daun dan juga hewan kecil. Kemudian populasi jalak bali ini saat ini diperkirakan hanya kurang dari 600 ekor.
Maaf, Tantri masih di silent. Penyebab kepunahan satwa liar. Penyebab terancam kepunahannya satwa liar ini setidaknya ada dua hal, yaitu yang pertama berkurang atau rusaknya habitat dari satwa liar tersebut. Yang kedua itu ada pemburuan dan perdagangan satwa liar. Berkurangnya dan rusaknya satwa liar, berkurang dan rusaknya habitat. Laju deforestasi mencapai 1,8 hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Lalu 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang meningkatkan resiko bencana terhadap daerah pesisir pantai, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan produksi perikanan laut. Terus ada tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran laut di Indonesia. Bahkan pada 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia oleh situs huffingtonpost.com. World Bank juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi, dan Mexico City. Lalu ratusan tumbuhan dan hewan Indonesia yang langka dan terancam. Menurut catatan IUCN Red List, sebanyak 76 spesies hewan Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status keterancaman tertinggi, yaitu status critically endangered atau kritis, serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori kritis, serta 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus vulnerable. Selanjutnya ada perusakan hutan dan lahan yang terjadi karena penebangan liar di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, serta daerah-daerah lain telah menimbulkan kekeringan di musim kemarau, banjir, dan tanah longsor di musim hujan, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang tidak ternilai harganya. Lalu pembukaan lahan dengan pembakaran yang menyebabkan kebakaran hutan, dan usaha pertambangan yang mengabaikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup, pencemaran, perusakan, pengerukan pasir, penimbunan sampah, dan limbah domestik, serta yang lain-lainnya. Lalu ada perburuan dan perdagangan satwa liar. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang yang sempit, dan makanan yang kurang. Lalu 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Burung paruh Bangkok atau nuri dan kakatua ditangkap dari alam dengan cara-cara menyiksa dan menyakitkan satwa. Bulunya dicabuti agar tidak bisa terbang lagi. Lalu dapat 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi undang-undang. Sekitar 3.000 owa dan siamang setiap tahunnya diburu untuk diperdagangkan dalam negeri dan diselundupkan ke luar negeri. Lalu yang terakhir, setiap tahunnya ada sekitar 1.000 ekor orangutan Kalimantan yang diselundupkan ke Jawa dan juga luar negeri. Sebagian besar orangutan yang diperdagangkan adalah yang masih bayi. Baik, di sini strategi konservasi satwa liar ada 3, yaitu 1. Edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi. 2. Pembentukan taman-taman konservasi atau penangkaran dan perlindungan habitat. 3. Program pemulihan spesies terancam punah.
Teknologi membantu konservasi satwa liar. Sekolah Kedokteran Hewan Maaf, masih di silent. teknologi yang membantu konservasi satwa liar yaitu Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University akan bantu bangun pusat teknologi reproduksi berbantu dan biobank untuk badak Sumatera. Aplikasi teknologi yang akan digunakan melalui dua metode, yaitu teknologi cryopreservasi untuk menyimpan sumber daya genetik atau seperti sperma, sel fibroblast, sel punca, dan embrio, serta teknologi reproduksi berbantu untuk program propagasi badak Sumatera. Di sini ada teknologi dalam konservasi, ada drone, jebakan kamera, sensor akustik, tek pelacakan, penginderaan jauh satelit. Pemantauan satwa liar dengan teknologi GPS dilakukan di berbagai taman nasional di Indonesia seperti Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Waikambas. Sekian Terima dari kasih. kelompok kami. Kurang lebihnya kami